Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. halo Sobat Jawa Timur, kembali lagi di podcast DPRD Jawa Timur dan hari ini kita akan ngobrol santai tapi tentunya sangat penting soal bagaimana UMKM bisa lebih mudah mendapatkan akses permodalan. Bersama dengan saya Aulia Mawardika dan juga narasumber saya kali ini bersama dengan Bapak Muhammad Soleh, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi soal keuangan. Selamat datang Pak Soleh, apa kabar? Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Soleh, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Oke, baik. Pak Soleh, selamat datang kembali di podcast Kata Mereka. Kita akan membahas seputar UMKM dan juga permodalan. Kita tahu bahwa UMKM itu hari ini menjadi tulang punggung ekonomi, Pak. Tapi banyak juga yang mengeluh soal sulitnya dapat modal. Sebenarnya apa yang sebenarnya seperti apa kondisi UMKM kita saat ini, Pak, di Jawa Timur? Betul sekali, Mbak. UMKM di Jatim jumlahnya luar biasa. Lebih dari 9,78 juta unit. Mereka bergerak di bidang berbagai sektor, mulai kuliner, kerajinan, pertanian, sampai digital. Tapi sebagian besar masih menghadapi kendala klasik, keterbatasan modal, kurangnya literasi keuangan, dan akses ke lembaga-lembaga pembiayaan yang rumit, Pak. Baik, Pak. Kalau soal permodalan, ini masalah utamanya biasanya ada di mana, Pak? Masalah utama biasanya syarat pinjaman yang terlalu rumit, jaminannya yang minta tinggi, atau mereka yang tidak punya riwayat keuangan yang baik. Belum lagi banyak UMKM kita belum punya legalitas usaha yang lengkap. Padahal itu jadi syarat dasar untuk dapat akses perbankan, Pak. Lalu dari DPRD, Pak, dari sisi DPRD khususnya untuk teman-teman di Komisi C, langkah apa yang sudah atau sedang dilakukan untuk membantu UMKM kali ini? Kita dorong pemerintah provinsi untuk alokasikan anggaran ke program-program pendanaan yang pro UMKM, misalnya dana bergulir, kredit usaha rakyat atau KUR, atau kerjasama dengan bank UMKM Jatim. Selain itu, kita juga awasi agar program ini tepat sasaran dan mudah diakses bagi masyarakat, Mbak. Apakah sudah ada, Pak, program yang terbukti membantu UMKM secara nyata? Oh, sudah, Mbak. Salah satunya program KUR dengan bunga rendah dan program pembiayaan dari Bank UMKM Jatim yang tidak terlalu ribet. Banyaknya pelaku usaha kecil yang bisa survive bahkan tumbuh karena ini, tetapi memang perlu diperluas lagi cakupannya, Mbak. Oke, Pak, kalau memang ada pelaku UMKM yang belum tahu begitu harus mulai dari mana untuk cari modal, langkah pertama apa yang bisa dilakukan? Langkah pertama, pastikan usahanya punya legalitas, minimal punya NIP atau nomor induk berusaha. Kedua, catat semua transaksi usaha, walau sederhana, pakai buku tertulis atau aplikasi. Ketiga, bisa datang ke Dinas Koperasi dan UKM setempat untuk dapat info pembiayaan dan pelatihan, Mbak. Banyak juga Pak yang ternyata ini takut loh untuk mengajukan pinjaman karena takut nggak bisa bayar. Solusinya seperti apa Pak? Nah, itu ya wajar, Mbak. Makanya penting untuk diambil pinjaman sesuai kemampuan. Jangan terlalu besar dan jangan lupa menggunakan modal itu untuk memang untuk usaha, bukan untuk konsumsi. Kita juga dorong pendampingan dari pemerintah supaya UMKM bisa kelola uangnya lebih baik, Mbak. Mungkin juga ada solusi Pak, kalau tadi kan kita dari pinjaman gitu Pak, apakah ada solusi non-bank Pak, seperti mungkin
koperasi atau mungkin platform digital. Betul sekali. Sekarang ada banyak koperasi sehat yang bisa bantu modal. Bahkan ada fintech peer-to-peer lending. Tapi harus hati-hati. Pilih yang ilegal dan diawasi OJK, Mbak. DPR juga mendorong edukasi digital biar UMKM makin melek teknologi dan keuangannya, Mbak. Apakah ada sektor UMKM, Pak, mungkin sektor UMKM tertentu yang memang diprioritaskan untuk dapat bantuan? Oh iya, ada seperti usaha pangan, pertanian, dan kerajinan lokal. Ini sektor yang bisa cepat bangkit dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah juga lebih modal bantu kalau usahanya punya dampak ekonomi lokal. Kecanggihan teknologi informasi saat ini membuka peluang kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk merambah pasar nasional, bahkan hingga global. Hal ini dinilai sebagai peluang sekaligus tantangan untuk bisa membuat pelaku UMKM naik kelas. Pemerintah perlu memberikan intervensi melalui berbagai kebijakan. Apalagi PDRB Jatim banyak ditopang oleh sektor UMKM, pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan terus memberikan perhatian pada pelaku UMKM untuk bisa naik kelas. Mulai dari Perda hingga sekolah digital marketing yang berada di Malang, dan ini berjalan selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah sudah menyediakan sarana untuk mengakses berbagai platform digital. Hanya saja salah satu syarat untuk mengakses itu harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Pak Soleh, bagaimana hilirisasi industri ini bisa membuka peluang baru bagi UMK yang ada di Jawa Timur? UMK bisa terlibat dalam rantai pasok industri besar sebagai mitra produksi, supir bahan pendukung, atau penyedia jasa. DPRD mendorong kemitraan formal antara industri besar dan UMK lokal. Apa yang menjadi tantangan UMK, Pak, untuk bisa masuk dalam ekosistem hilirisasi industri saat ini? Tantangannya adalah keterbatasan teknologi, standar mutu, dan legalitas. Karena itu, DPRD mendorong pelatihan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri hilirisasi, Mbak. Nah, ini kita juga tentunya harus tahu nih sebenarnya apa yang menjadi peran DPRD ini dalam memperkuat kolaborasi antara UMK, lalu juga koperasi, dan juga pasti ada investor gitu yang terlibat, Pak, di dalamnya. DPRD bisa memfasilitasi regulasi kemitraan yang adil, mendorong inkubator bisnis daerah, dan memastikan ada kebijakan afirmatif dalam inovasi yang berpihak kepada pelaku usaha kecil. Hilirisasi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur. Itu diharapkan memang bisa menciptakan banyak peluang kerja baru bagi masyarakat, karena kalau kita lihat kemarin beberapa waktu lalu juga sempat ramai di Bekasi, bahkan proses ketika terjadinya job fair begitu yang akhirnya menciptakan sedikit keributan karena memang sedikitnya lapangan kerja bagi banyaknya lulusan-lulusan yang ada di Indonesia. Kita bahas soal peluang kerja, Pak. Yang peluang kerja baru yang bisa tercipta dari hilirisasi industri itu seperti apa? Mulai dari tenaga produksi, quality control, hingga logistik dan pemasaran. Industri hilir lebih padat gaya dibanding ekspor bahan mentah, sehingga bisa menyerap tenaga kerja lokal yang lebih banyak. Betul, dan itu harus menguntungkan daerah. Memang aturannya gimana tuh, Pak? Apakah kalau misalkan untuk perusahaan misalnya di Dapil Jenengan, Pak, di Mojokerto, Ya. ada pabrik begitu berdiri, harus berapa persen pekerjanya itu masyarakat setempat, Pak? Kami mendorong revitalisasi PLK dan SMK berbasis industri, termasuk program sertifikasi kompetensi dan magang industri. Perlu link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Jenengan kalau misalkan pas lagi turun reses, ngoten, Pak, terus apakah menemukan banyak keluhan-keluhan masyarakat atau mungkin pemuda-pemudi di sana yang mereka
pengangguran, butuh lapangan pekerjaan, seperti itu. Ya banyak sekali Mbak. Di daerah-daerah itu ya minta pekerjaan. Kan kita itu kan terus lowongan pekerjaan ya tidak semudah itu. Nggih. Kadang-kadang kan disesuaikannya, kadang-kadang perusahaan itu kan minta faktor pendidikannya, ijazahnya, ijazah SMA, sarjana, kadang-kadang sulit. Masalah di apa itu disambati ya setiap pertemuan pasti disambati Mbak. Pekerjaan ngoten Mbak. Ya pekerjaan. Iya Mbak, jadi memang kalau reses itu paling sering permintaannya seputar pekerjaan. Pekerjaan dan itu bangunan, contoh seperti Sekolah ngoten Mbak. sekolah, pembangunan masjid, pembangunan madrasah itu banyak sekali Mbak. Yang penting kita itu komitmen kepada mereka-mereka bahwa memang tugas kita itu kan menyerap aspirasi masyarakat. Selanjutnya kalau bisa saya perjuangkan tidak apa-apa. Dan kalau ada anggarannya, itu aja Mbak. Memang DPR itu ya tugasnya ya menerima aspirasi dari masyarakat. Untuk daerah-daerah mungkin yang ketinggalan dari APBD di daerah yang memang betul-betul tidak tersentuh oleh pembangunan, ya kita perjuangkan lah. Suara tertinggi jenengan di sana, iya basis jenengan berarti ya Pak. Di situ, Mbak. Dan kebetulan bisnis saya juga di double 2, itu Mbak. Maksudnya saudara-saudara juga, karyawan juga di dapil saya. Itu jadi wilayah Kabupaten Mojokerto khususnya di dapil 2 Kecamatan Trawasdi tadi sekitaran 15.000. Artinya kan wilayah Pacet, Trawas yang menjadi Trawas ya Pak? Ya Trawas. Wilayah jenengan, suara basis jenengan begitu itu kan masuk wilayah itu masuk sektor pariwisata juga nggih Pak? Ya. Pemuda-pemudanya di sana pekerjaannya rata-rata ya bekerja menghidupi pariwisata di sana ngoten Mbak? Sebagian besar Mbak. Kalau kita kan terbatas berapa persen gitu aja. Memang di daerah saya juga banyak pabrik-pabrik itu, banyak yang kerja di pabrik. Pabrik-pabrik yang ada di Ngoro itu ya Pak. Sebetulnya itu pekerjaan itu banyak sekali Mbak. Tinggal beli-belinya itu mau atau tidak. Betul sekali, mau bersabar begitu ya Pak. Sabar, mau bekerja, mau berusaha. Ini kan tadi kita membahas seputar hilirisasi begitu Pak ya. Kita nantinya akan membahas seputar hilirisasi industri. Di Mojokerto kita tahu ada wilayah Ngoro dan sebagainya. Kalau di Ngoro ngoten Mbak, apakah pekerjanya banyak dari Mojokerto atau ngambil dari wilayah luar Mojokerto? Kebanyakan dari Mojokerto Mbak. Sementara ini rupanya itu banyak yang lari ke Kabupaten Jombang dan Nganjuk. Masalahnya apa? Apa itu upah minimumnya terlalu besar Mojokerto itu. Mojokerto itu daerah penyangga di Surabaya Mbak. Setelah Surabaya, Mojokerto, Pasuruan dan Gresik. Itu sekitaran 4 juta berapa. Kalau di Jombang itu 1.700.000 sampai 2 juta. Udah jauh ya Pak ya? Iya, masalahnya banyak. Sekarang itu lari yang ke daerah Jombang, ke daerah Nganjuk itu. Iya, mau tidak mau. Apa itu? Pelaku-pelaku usaha ngoten nggih Pak? Iya, pelaku-pelaku usaha yang pada akhirnya UMR-nya itu terlalu besar Mbak. Kalau di Mojokerto. Iya, daya perusahaan kan enggak mampu. Gitu, Mbak. Tapi jenengan pernah jalan-jalan ke Ngoro atau mungkin sidak gitu Pak, ke kawasan industri Ngoro? Ya sering sekali, sama daerah saya itu. Apa temuannya Pak di sana? Ya temuannya ya apa itu pihak perusahaan Mbak, kalau di demo minta UMR-nya naik-naik ya nggak mampu. Itu Mbak, akhirnya ya lari. Pindah pabrik ya Pak? Iya lari. Ya memang kalau kita bicara hilirisasi ini kan juga melibatkan banyak faktor ya Pak ya, bukan hanya ada lingkungan di dalamnya karena harus ada proses pembuatan pabrik, dampak dari pabrik juga, lalu juga apakah itu bisa menampung masyarakat Jawa Timur untuk bekerja, dan ini menjadi fungsi DPR juga untuk keberlangsungan dari
proses hilirisasi itu. Kalau kita bicara soal hilirisasi industri, nah hilirisasi industri ini kan terkesannya itu pembangunan besar-besaran, merusak lingkungan dan sebagainya. Tapi kan jangan lupa kita tidak boleh lupa bahwa hilirisasi ini tidak harus selalu bangunan yang megah dengan pekerja yang banyak. Di desa-desa hilirisasi itu juga sudah dilakukan dengan memunculkan banyak UMKM baru, lalu juga memunculkan kantor-kantor kecil begitu yang akhirnya melibatkan PIRT di dalamnya. Nah, kalau di dapil jenengan, Mbak, banyak tidak UMKM yang terlibat? Oh, banyak sekali, Mbak. Kadang-kadang pemerintah Banyak dimintain pinjaman gitu, Pak. Kabupaten Mojokerto itu memberi bantuan BK seperti BUMDes, Mbak. Bank desa itu membuat wisata desa, wisata desa itu banyak sekali. Dengan tujuan itu kan meningkatkan pendapatan desa juga ya, desa dan mengurangi pengangguran di dalam. Ya. Benar, setuju saya, Pak. Memang BUMDes itu kalau mereka punya potensi, Karang Tarunanya juga aktif ya. Punya gagasan-gagasan yang bagus, pasti BUMDes itu akan tumbuh begitu dengan baik. Kalau seingat jenengan, Mbah, BUMDes di wilayah jenengan yang paling berkesan gitu untuk jenengan? Oh, banyak sekali, Mbak, terutama di daerah Trawas itu sangat. BUMDes apa itu, Mbak? Termasuk Tanah Gancaran itu. Dicetak dari wisata sama Gembong itu sukses itu, Mbak. Banyak seperti di daerah Kecamatan Gembong itu apa, Pak? Gembong itu wisata daerah Trawas, Mbak. Termasuk wisata pancingan, iya. Jadi memang BUMDes di sana, Pak, yang jadi perhatian jenengan ya. Iya. Itu pelaku-pelaku di dalamnya yang terlibat anak-anak muda. Pelaku-pelakunya yang terlibat itu kebanyakan Karang Taruna. Karang Taruna, anak-anak muda di sana, Pak ya. Jadi mereka tidak lagi bekerja di luar, hanya bekerja untuk BUMDes itu, nggih. Iya. Luar biasa, dan semoga itu juga bisa dilakukan oleh BUMDes lainnya ya, Pak ya. Dan memang di Trawas, di Padet itu daerah wisata, Mbak. Cocok untuk mendirikan itu, Mbak. Terus pariwisata itu banyak. Karena daerahnya cocok, memang daerah wisata. Iya, daerahnya dingin. Jadi tempat wisata, dijujuki oleh masyarakat, ngoten nggih, Pak. Berbicara tentang usaha kecil dan menengah di Jawa Timur, rasanya tidak ada habisnya. Ibarat denyut nadi ekonomi, UMKM ini menjadi penopang kehidupan jutaan orang di bumi Jawa Timur. Dari warung kopi di pinggir jalan, toko kelontong di sudut gang, hingga kerajinan tangan yang menembus pasar internasional, semua itu adalah UMKM. Kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto Jawa Timur juga sangat besar, dengan angka yang signifikan. Namun, di balik geliat dan semangat para pelaku UMKM, seringkali kita mendengar keluhan klasik yaitu sulitnya mendapatkan modal. Ironisnya, di sisi lain banyak acara atau program yang masih sibuk membahas motivasi, inspirasi, atau semangat pantang menyerah. Jujur saja motivasi itu penting, tapi kalau perut lapar dan dapur harus segera dinyalakan, semangat saja tidak cukup. Apalagi jika ingin mengembangkan usaha, butuh bahan baku, butuh peralatan, dan juga biaya sewa. Nah, inilah yang jadi perhatian serius bagi Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebagai komisi yang membidangi keuangan, aset, dan perekonomian daerah, Komisi C melihat langsung bagaimana realitas di lapangan. Mereka percaya kunci utama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UMKM itu bukan semata-mata di tangan motivator ulung, melainkan pada akses permodalan yang mudah dan terjangkau. Mari kita bersama melihat data dan realita. Meski UMKM di Jawa Timur jumlahnya jutaan, nyatanya masih banyak yang kesulitan menembus pinjaman dari bank formal. Syaratnya ribet, agunan memberatkan, dan bunganya kadang bikin ciut nyali. Akibatnya, banyak UMKM yang terjebak pinjaman informal dengan bunga mencekik, atau malah jalan di tempat karena tak punya modal untuk berkembang. Padahal, kalau diberi suntikan modal yang tepat, UMKM ini bisa membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi daerah. Disinilah peran Komisi C jadi krusial. Mereka tidak hanya duduk diam melihat kondisi ini,
Tapi mereka berupaya keras merumuskan kebijakan dan mendorong program yang benar-benar menyentuh kebutuhan para pelaku UMKM. Salah satunya adalah dengan terus mendorong perbankan untuk mempermudah akses kredit usaha rakyat. Mereka ingin dunia perbankan lebih proaktif menjemput bola, memberikan persyaratan yang lebih ringan, dan menjangkau UMKM sampai pelosok desa. Selain itu, mereka juga terus mengkaji kemungkinan skema dana bergulir dari APBD yang bunganya sangat rendah atau bahkan tanpa agunan bagi UMKM tertentu. Dari data hampir 10 juta pelaku UMKM di Jawa Timur, hanya ada sekitar 1,9 juta yang telah memiliki NIB. Hal ini sebagai pekerjaan rumah kepada pemerintah terus melakukan intervensi. Di sisi lain, DPRD Jatim juga mendorong agar produk UMKM terus mempertahankan kualitas, baik makanan, pakaian, maupun kerajinan lainnya. Berbagai produk itu harus adaptif terhadap minat pasar yang cenderung terus berkembang. DPRD Jatim, khususnya Komisi C, meyakini jika UMKM digenjot untuk naik kelas, maka sumbangsih terhadap PDRB atau Produk Domestik Regional Jatim akan semakin meningkat. Lalu, ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat Jawa Timur bisa meningkat. UMKM yang memanfaat teknologi dan membuka sayap ke pasar internasional menunjukkan peningkatan penjualan yang signifikan. Kolaborasi antara pelaku UMKM dan inovator muda menghasilkan produk berkualitas tinggi yang diminati pasar internasional. Pak Soleh, sebenarnya apa harapan Bapak begitu ke depannya untuk perkembangan UMKM yang ada di Jawa Timur? Harapan saya, Mbak, UMKM di Jatim makin berjaya, bisa naik kelas dari usaha-usaha rumahan jadi usaha yang punya pasar lebih luas. Tetapi itu bisa tercapai kalau kita semua kerjasama antara pemerintah, legislatif, perbankan, dan tentu pelaku UMKM sendiri. Terakhir Pak, pesan Bapak untuk pelaku UMKM yang mungkin masih ragu-ragu untuk cari permodalan? Jangan menyerah. Banyak jalan menuju permodalan. Asalkan kita mau belajar dan berani mencoba. Datangi instansi terdekat, manfaatkan pelatihan, dan jangan ragu konsultasi. UMKM itu kuat kalau punya semangat dan kemauan belajar. Tapi kalau dari pengalaman jenengan Mbah, pas turun reses atau mungkin biasanya kan ketemu pas wasbang ya Mbah sama masyarakat. Iya, iya. Banyak yang nanya tidak, Mbah, aku kok oba usahaku, ya apa caranya dapat modal Iya, daripada ke bank apa Bang Titil Mbah kalau di desa iya, iya. Ya, banyak sekali, Mbak. Kadang-kadang itu ya apa ya, sing sambat itu ndak temen nih, Mbak. Ya kan kayak gitu kan. Ya. kurang serius ngoten nggih Mbah Ya kan melakukan serius. usahanya. Dan kalau kita sebetulnya ya banyak lah. Kalau kita buat usaha itu, dibuat usaha yang beneran lah, bukan sing neko-neko. Insya Allah lah, kalau biarpun kita itu pinjam bank BRI atau Bank Jatim, Insya Allah kalau dibuat bekerja memang kalau sungguh-sungguh, Insya Allah masih ada hasilnya lah, Mbak. Kalau komisi C itu pinjaman Mbak, berarti yang sebenarnya bisa dinaungi sama teman-teman DPRD itu Bank UMKM sama Bank Jatim deh. Iya, iya. Banyak Mbak yang menggunakan Bank UMKM kalau di dapilnya dengan. Kebanyakan kalau saya pribadi, Mbak, utang di bank itu ya sesuai dengan jaminan. Nah, kalau UKMBM itu biasanya Nggak lewat mau nggak ada koperasi. oh, lewat bunganya Eh, tinggi Mbak kalau koperasi. mungkin tinggi, Iya, Mbak, apa ya, nggak ya. mungkin pernah minjem ke koperasi. Iya, kan saya kan juga pengusaha juga. Oh, iya, iya, Iya. iya. Dan memang bank itu tidak semudah itu yang kita bayangkan, Mbak. Kalau kita itu telat bayarnya, telat bayar bunganya ya, tahun depan ya tidak dijamin lagi. Iya, biasanya begitu. Makanya kalau usaha itu dengan dana-dana bank ya hati-hati, Mbak. Jangan syukur mari utang nanti dibuat poya-poya, dibuat Lali. buat itu lali kan kasihan. Iya, Mbak. Iya. Tapi rata-rata UMKM apa sih Mbak yang ada di wilayah jenengan? Jualan apa biasanya? Biasanya itu ya pasar, Pasar. pasar buat jual bakso kayak apa kayak itu. Iya, iya, iya.
melalui KLK itu. Karena KLK. kadang KLK itu pemerintah diri kan LK kayak latihan kemampuan nah, gitu ya, Bah? kan, Oh, ya, iya, seperti iya. praktek-praktek gitu. Terakhir, Bah, harapan jenengan untuk pelaku UMKM begitu kalau mereka mau mendirikan usaha UMKM misalkan seperti itu, apa yang harus mereka lakukan? Ya, tolong kalau memang diberi modal atau dapat pinjaman dari bank untuk menjalankan itu sangat hati-hati. Masalahnya kalau kita tidak berhasil itu nanti pinjam lagi ya sulit gitu Pak. Jadi betul-betul niat ngoten nggih, Pak. Iya niat-niat dan dikelola manajemennya itu yang profesional. Gitu. Ya biasanya kalau dikelola sendiri uangnya habis sendiri, Pak. Iya itu dikelola sendiri profesional hati-hati loh Mbak. Ini barang utangan, ayo sing hati-hati. Iya betul, Pak. Saya lebihnya aja dibuat jajan daripada rekreasi, jangan modalnya nanti nggak bisa nyaur kita. Iya betul Pak. Bapak terima kasih banyak sudah datang ke sini berbagi wawasan bersama dengan kami seputar UMKM di Jawa Timur yang lebih maju, harapannya lebih mudah juga untuk mendapatkan modal. Dan buat Sobat Jawa Timur, semoga obrolan hari ini bisa membuka wawasan kita dan juga semangat baru untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bapak terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Mbak. Mokamat Soleh, dorong pendapatan daerah, perkuat pendidikan. Di tengah dinamika politik dan pembangunan daerah, nama Mokamat Soleh mencuat sebagai motor penggerak Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebagai anggota yang membidangi keuangan daerah, Soleh fokus pada dua hal krusial, peningkatan pendapatan daerah dan kualitas pendidikan. Menanggapi berkurangnya pendapatan daerah akibat berlakunya UU Hubungan Keuangan Pusat (DHKPD), Soleh mendorong badan usaha milik daerah ini sebagai solusi utama. Kami sudah datangi semua BUMD untuk memastikan program mereka berdampak nyata terhadap pendapatan daerah, tegas politisi Demokrat ini. Soleh melihat sektor properti sebagai peluang besar yang belum digarap optimal. Ia mendorong BUMD agar berinovasi dan lebih agresif dalam menawarkan produk. Properti itu potensial. Semua orang butuh tempat tinggal atau kantor, ujarnya lugas. Di luar urusan keuangan, Soleh juga menunjukkan kepedulian serius pada dunia pendidikan. Dalam acara reses di Mojokerto 18 Mei 2025, ia mengangkat tema pendidikan bermakna untuk generasi emas. Baginya, pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Ia menekankan pentingnya peran orang tua dan pendidikan karakter di luar sekolah formal. Tak hanya berbicara, Soleh juga menyerap langsung aspirasi warga dari infrastruktur hingga pemberdayaan untuk dibawa ke rapat paripurna DPRD dengan pertimbangan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Mokamat Soleh adalah gambaran politisi yang tak hanya bicara angka, tapi juga berinvestasi pada masa depan generasi Jawa Timur. Pada suatu hari, Soleh mengunjungi sekolah lokal, berdialog dengan para guru dan siswa tentang kebutuhan dan aspirasi mereka. Pendidikan, investasi jangka panjang Jawa Timur. Selain isu fiskal, Mokamat Soleh menunjukkan kepedulian besar terhadap pendidikan. Dalam kegiatan reses di Balai Desa Randubango, Mojosari, Mojokerto, 15 Mei 2025, ia mengangkat tema pendidikan bermakna untuk generasi emas. Acara ini dihadiri sekitar 200 warga dan menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. Soleh menegaskan bahwa pendidikan tak boleh hanya dimaknai sebagai proses formal di sekolah. Peran keluarga dan lingkungan sangat krusial dalam membentuk karakter anak. Negara wajib menjamin pendidikan yang layak, tapi peran orang tua di rumah juga sangat penting, ujarnya. Dalam reses tersebut, Soleh juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari kebutuhan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga program pemberdayaan ekonomi. Keseimbangan antara pendapatan dan pembangunan manusia. Mokamat Soleh menunjukkan bahwa kerja politik tidak semata soal anggaran atau proyek, tapi juga tentang membangun manusia. Ia meyakini bahwa peningkatan pendapatan daerah harus sejalan dengan investasi pada kualitas sumber daya manusia. Dengan gaya kepemimpinan yang terbuka, responsif, dan berbasis data, Soleh berupaya menjembatani kebijakan makro dengan kebutuhan mikro di masyarakat.
Di momen reses itu, Soleh tak hanya beretorika. Ia membuka telinga lebar-lebar untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Dari kebutuhan infrastruktur hingga program pemberdayaan, setiap usulan dicatat untuk kemudian diusulkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur di sidang paripurna. Tentu saja, setiap usulan berdasarkan skala prioritas dan harus realistis dengan ketersediaan anggaran pemerintah. Muhammad Soleh dengan segala dinamikanya adalah representasi politisi yang mencoba menyeimbangkan tuntutan ekonomi daerah dengan investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. Ia adalah salah satu wajah di balik meja-meja parlemen yang tak hanya berhitung angka, tapi juga berinvestasi pada masa depan.